Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi dan sistem endokrin. Yang pertama, sistem respirasi. Sistem respirasi ini merupakan suatu proses dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan sel-sel tubuh. Anatomi sistem respirasi terbagi menjadi 8, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yang kedua, anatomi fisiologi sistem endokrin terbagi menjadi 10, yaitu kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovarium, dan yang terakhir testis pria, seperti gambar yang di belakang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi sistem respirasi seperti gambar. Sistem respirasi yang pertama yaitu rongga hidung. Di sini rongga hidung mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ pernafasan dan sebagai organ indera pencium. Selain itu, organ hidung juga berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Yang kedua, faring. Faring adalah organ persimpangan antara rongga hidung, rongga mulut, dan laring. Panjang faring sekitar 13 cm untuk orang dewasa. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama nasofaring, yaitu faring yang berbatasan dengan hidung. Orofaring, yaitu faring yang berbatasan dengan rongga mulut. Dan yang terakhir, laryngofaring disebut juga sebagai laring yang di bagian besarnya berbatasan dengan trakea. Yang ketiga, laring. Laring adalah saluran pernafasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Laring berfungsi sebagai jalan masuknya udara ke trakea dan sebagai tempat produksi suara. Yang keempat, trakea. Trakea adalah sebuah organ berbentuk tabung panjang yang terletak di antara laring dan bronkiolus. Panjangnya sekitar 10-12 cm dan tingginya sekitar C6 sampai T5. Trakea ini berfungsi mencegah terjadinya penyumbatan trakea. Dan yang kelima, bronkus. Bronkus ini adalah sebuah organ yang berbentuk tabung, cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keenam, bronkiolus adalah tabung-tabung halus, cabang dari bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Ketujuh, paru-paru adalah sistem pernafasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Dan yang terakhir, alveolus adalah akhir dari saluran bronkiolus respiratori dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian yang kedua yaitu anatomi fisiologi tubuh bagian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar tanpa
saluran yang mengeluarkan hormon. Yang pertama, sistem kelenjar pineal. Sistem kelenjar pineal yaitu kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin dan berfungsi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga sistem pineal mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Berikutnya yang kedua yaitu anatomi fisiologis sistem endokrin, seperti gambar di belakang ini. Yang pertama, kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin, berfungsi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain itu juga mempengaruhi mood dan suasana hati. Yang kedua, kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Hipotalamus berfungsi yang paling utama yaitu homeostatis, yang artinya memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh yang berjalan dengan stabil. Yang ketiga, kelenjar hipofisis adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun kecil, fungsi kelenjar hipofisis ini sangatlah besar dan berfungsi menghasilkan hormon yang bantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh manusia. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memiliki fungsi untuk sekresi atau memproduksi hormon paratiroid. Fungsi kelenjar paratiroid ini yaitu sebagai penghasil hormon paratiroid, yakni hormon peptida yang fungsinya untuk mengatur keadaan kalsium di dalam tulang. Yang kelima, kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar tiroid ini sendiri berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar lemak, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap tubuh lainnya. Kelenjar tiroid ini memiliki lebar 5 cm, berat antara 20-60 gram, yang terletak di bagian depan leher di bawah kotak suara. Yang keenam, kelenjar timus berada di belakang tulang dada yang biasa sebagai pusat dari kekebalan tubuh. Fungsinya untuk memfasilitasi fungsi sistem kekebalan adaptasi tubuh, dan kelenjar timus dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh terutama pada masa kanak-kanak. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian sistem endokrin dan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berfungsi menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam tubuh. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Yang kedelapan, kelenjar pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi, yaitu beberapa hormon dan menghasilkan enzim pencernaan. Pankreas ini terletak pada kuadran atas perut dan bagian kepalanya menempel pada organ duodenum. Yang kesembilan, kelenjar ovarium, yaitu organ reproduksi wanita, di mana sel telur berkembang. Umumnya, kanker ovarium diklasifikasikan sebagai epitelial dan tumbuhan dari permukaan ovarium. Ovarium berfungsi sebagai memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang terakhir, kelenjar testis, yaitu organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan ini sekian dari saya untuk penjelasan anatomi fisiologi tubuh, sistem respirasi, dan sistem endokrin. Maaf kalau gambarnya silau karena cahaya.